Halo, ini saya agak sumringah itu nih hari ini. Sumringahnya karena saya ngincar seseorang di Majalengka untuk diundang ke podcast kita dan alhamdulillah sekarang bisa hadir tuh ke podcast kita. Nah ini teman-teman perkenalkan ini seniman jalanan. Seniman jalanan yang penyair jalanan. Oh iya, penyair jalanan lebih tepatnya. Penyair jalanan yang video pembacaan puisinya ramai beredar di grup-grup WhatsApp. Puisinya juga bagi saya agak kaget juga gitu. Ternyata ada orang yang berani juga di Majalengka, kira-kira seperti itu. Apa kabar penyair jalanan? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ini ke Abi Channel yang sudah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa Bapak itu? Namanya ya akrabnya si Ayah Aceng. Ayah Aceng. Namanya Aceng Samsul Hadi. Oke. Jadi sebenarnya saya juga sudah search juga di Google sebenarnya. Saya coba cari di Google ini siapa ya yang baca puisi. Nah, ini saya sampai print puisinya tuh. Saya sampai print puisinya karena menarik untuk kita bedah. Kenapa kemudian puisi ini sampai dibacakan gitu. Saya sebenarnya sudah coba searching di Google bahwa siapa sih yang baca puisi ini gitu. Ternyata bukan orang sembarangan tuh. Saya dengar nanti dikonfirmasi nih Pak nih ya. Nanti dikonfirmasi. Saya dengar juga anggota DPRD, mantan anggota DPRD Kabupaten Majalengka 3 periode, benar? Iya, betul. 3 periode pernah menjadi anggota dewan. Anggota dewan, legislatif. Selain itu juga punya yayasan, bener ya Pak ya? Betul. Punya yayasan itu kalau tidak salah lembaga pendidikan dari mulai sampai SMK kalau nggak salah ya. Dari mulai apa tuh Pak? Dari Aliyah, Sanawiyah, Diniyah, TPA. Oh, dari mulai TPA sampai Aliyah. Oke. Namanya Yayasan Darul Rahman Cigayam. Iya. Oh, di mana itu Pak? Itu di desa saya. Desa Kasokandel. Oke, baik. Betul. Nah, itu berarti benar terkonfirmasi lagi bahwa beliau punya yayasan dan beliau juga ternyata salah satu ketua di organisasi profesi wartawan ya Pak ya. Betul. Jawa Barat malah saya dengar-dengar. Ya, di provinsi Jawa Barat. Oke. Yaitu ketua DPD Aliansi Wartawan Indonesia. Wah, Aliansi Wartawan Indonesia. Ya. Saya bernaung di sana juga, Pak. Berarti ketua saya tuh. Tapi di Jawa Barat. Nah, ini wasilahnya, berarti wasilah podcast saya ya. Akhirnya saya tahu. Iya. Kalau Ayah itu panggilan akrabnya Ayah kan? Ayah itu ketua saya di DPD berarti kalau gitu ya. Wah, berarti lamun kalau menurut orang Jawa mah wong dewek berarti itu. Wong dewek. Oke. Betul. Selain itu juga ketua Green Camp ya. Green Camp itu lembaga pemerhati lingkungan hidup. Oh, lembaga pemerhati lingkungan hidup. Kabupaten Majalengka. Green Camp. Wah. Berarti kalau kaitan dengan limbah-limbah? Iya, limbah-limbah. Bagiannya ya. Ya, bagian kita akan melihat apakah limbah itu B1, B2 dan sebagainya, beracun, berwarna dan sebagainya kita pantau. Terus kalau kita mendapatkan limbah yang beracun maka kita konfirmasi kepada instansi atau institusi atau perusahaan yang mengeluarkan limbah itu sendiri. Oke. Ini agak jauh melebar kemana-mana karena saya juga ingin kenal dengan Ayah. Siap. Ternyata memang berlatar belakang orang politik, orang organisasi dan juga ternyata punya lembaga pendidikan, yayasan lembaga pendidikan. Dan katanya juga dosen, bener? Ya, saya ngajar di salah satu
lembaga pendidikan di kampus LP3I. Oh, berarti apa ya? Palu gada, Pak. Jadi ayah itu palu gada ini. Ini mohon maaf ya, palu gada itu kalau orang Betawi, gimana? apa yang lu mau gua ada. Kira-kira seperti itu. Loh, jelas dong, politikus. Iya. Akademisi juga, dosen toh, akademisi juga. Kemudian organisatoris, pemerhati lingkungan juga, punya yayasan pendidikan, penyair juga. Nah, hingga ini nih udah saya print nih. Nah, ini kita ngobrolin puisinya nih ya. Ini maksudnya apa? Karena kalau ini sebelum saya bedah, ini kan judulnya aja Negeri Sarang Penyamun. Judulnya. Ini kan Negeri Sarang Penyamun. Jadi apakah ini ditujukan kepada pemerintah atau bagaimana ini? Ini kegelisahan saya nih. Kayaknya mewakili juga netizen kayaknya. Memang pertama puisi itu saya khususkan hadiah peringatan 17 Agustusan Oke. kepada negeri ini, dan saya ilustrasikan pemerintahan yang ada itu bagai sarang penyamun, negeri sarang penyamun. Dan saya kupas di dalamnya apa isinya tentang fenomena yang biasa beredar lah. Oke. Ini menarik. Ya. Menarik nih. Saya bacakan. Saya tidak pandai baca puisi, tapi saya bacakan nih. Ini di paragraf kedua. Negeriku, tanah airku yang elok nan rupawan, kini telah berubah seperti sarang penyamun, berubah menjadi sarang penyamun. Maksudnya apa ini? Sebelum kata-kata itu saya terangkan tentang prosesi kemerdekaan yang dimana para pejuang, ya di sana dikatakan berjuang para syuhada, merdekanya Indonesia dari genangan darah para pejuang, ya, dan air mata, bahkan yel-yel merdeka dan dihiasi gema takbir. Tapi fenomena sekarang berubah. Nah, dan saya katakan ini sebuah negeri sarang penyamun dengan perubahan ini. Menarik kan? Sarang penyamun. Iya. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ini tuh. Negeri sarang penyamun. Jadi saya ingat yang rame dulu Pilpres 2019. Iya. 2019 itu konon, saya juga belum terkonfirmasi benar atau salah. Ini yang beredar di dunia maya ya. Itu kan ada 9 naga atau apa gitu. 9 naga tuh. Konon katanya gitu ya. 9 naga itu identik dengan 9 orang yang punya kekuatan finansial besar, kemudian membiayai politisi-politisi yang bertarung di pemilu, atau lebih tepatnya di pemilihan eksekutif, gitu. Nah, apakah yang dimaksud sarang penyamun tuh sarang mereka, atau ini biar clear ya, biar clear ini. Jadi yang dimaksud sarang penyamun saya sederhanakan, di mana manajemen kepemerintahan ini sudah amburadul. Kita terlepas prosesi politik dengan transaksional dan sebagainya, tetapi pola manajemen kepemerintahan ini semakin lama semakin amburadul, semakin lama semakin banyak yang dipertontonkan kepada kita langsung dengan kasat mata fenomena kedoliman, fenomena yang menurut kacamata kita selaku rakyat Indonesia ini sudah jauh dari cita-cita leluhur kita. Oke. Berarti koreksi kalau saya salah, dari manajemennya. Iya, dari manajemennya. Ini menarik. Ada satu kalimat, 2 kalimat. Geliat politik transaksional semakin terbuka, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini
merebak mafia-mafia kejahatan di setiap lini. Nah, ini menarik nih. Merebak mafia-mafia kejahatan di setiap lini. Iya. Saya meyakini bahwa ini, tapi koreksi kalau saya salah. Ini kan hanya kemudian apa namanya sudut pandang atau dugaan saya. Dugaan saya ini ditulisnya tuh memang kegelisahan dari hati yang dalam ini, dan memungkinkan mewakili beberapa atau mewakili masyarakat ini. Terlepas pro dan kontra itu sudah pasti. Nah ini dilihat transnasional semakin terbuka, merebak mafia kejahatan di setiap lini. Betul. Sebenarnya sangat mudah kalau kita mengamati medsos ya. Kejadian-kejadian yang sangat mudah kita dapati bagaimana mafia di setiap lembaga-lembaga, dari di kepolisian, mafia pajak, terus di yang lainnya setiap dirjen selalu ada mafia. Belum lagi terbongkarnya nanti dari Kementerian Agama dan sebagainya. Sehingga saya sampaikan ini, terbangunlah mafia kejahatan di setiap lini. Oke. Saya kasih gambaran kenapa di setiap lini, karena kita amat sangat mudah mendapatkan informasi dari medsos bagaimana di setiap lini, di setiap bidang ada selalu kejahatan. Termasuk juga di oknum di podcast. Oke, baik. Teman ayah ngopi dulu Siap, sambil siap, ngopi. Siap. Nah, ini teman-teman AB Channel, ini tamu kita spesial membahas puisi yang puisinya luar biasa, tetapi kami pastikan AB Channel itu tidak ada tendensi apapun, karena kami tertarik terhadap puisi yang beredar di WhatsApp grup hingga kemudian kami mencoba menghubungi, dan sekarang Ayah Aceng, sapaan akrab beliau, bisa datang di podcast kami. Itu pun dari 3 minggu yang lalu toh. Saya mencoba komunikasi, mencoba Ayah datanglah ke podcast kami untuk membedah puisi. Jawabannya singkat, ya, tapi tidak memberikan jawaban hari apa. Baik Ayah. Iya. Nah, ini juga ada lagi nih yang membuat saya bertanya-tanya. Kaitan di sini ada juga menyinggung framing radikal dan intoleran. Nah, itu gimana itu? Ya, betul. Sebenarnya sih framing radikalisme dan intoleran itu yang mengakibatkan robeknya persatuan di antara kita. Sehingga sesama kita dengan adanya framing radikal dan intoleran akhirnya saling tuduh menuduh, saling mata mematai. Iya. Dan kita yang menjadi korban. Tetapi radikalisme itu ada. Radikalisme itu sebenarnya ada dan tidak ada, tergantung memahami pemahaman radikal. Ketika radikal menuju kebaikan ada, ya memang kita harus radikal terhadap kemaksiatan, kita harus radikal terhadap kejahatan. Cuman yang yang sangat tendensius di negara kita ini seakan-akan selalu didengung-dengungkan radikal dan intoleran itu kepada umat Islam. Itu saya perhatikan gitu. Dan justru inilah pemecah belah umat yang sebenarnya. Sehingga saya sampaikan persatuan akan tercabik-cabik dan terobek-robek oleh framing ini. Framing radikalisme dan intoleran ya. Iya, betul. Tadi berarti radikal itu tergantung dari tetapi tergantung dari sudut pandang mana kita menilai. Iya, betul. Tetapi tadi radikal itu penting manakala menegakkan kebenaran. Iya, betul. Oke. Gini. Ini menarik nih, ya.
negara kita kan memang sudah ada payung hukumnya, walaupun tadi apa namanya mafia ada gitu kan. Nah, konteks penegakan kebenaran itu secara radikal apa nanti tidak berseberangan dengan kemudian hukum positif di negara kita yang sudah diatur. Contoh gini, contoh. Gimana maksudnya? Misalkan Ramadan. Iya. Ramadan itu kan jelas hukumnya wajib bagi umat muslim toh. Iya. Oh, tiba-tiba yang tidak puasa digeruduk seumpama gitu Iya, tuh. iya. Itu masuknya gimana itu menurut pendapat Ayah? Jadi pemerintah itu harus lebih tanggap Mm-mm. terhadap situasi keragaman beragama. Tetapi ketika umat Islam punya agenda besar selama Ramadan, maka pemerintah harus membantu bagaimana membangun situasi yang Islami, sehingga jangan sampai beberapa kelompok melakukan sweeping dan sebagainya. Itu karena memang pemerintahnya tidak tanggap. Sebenarnya begitu. Oke, berarti mungkin sebenarnya itu ranahnya pemerintah, tetapi oleh pemerintah tidak dilakukan hingga Akhirnya ada sebagian kelompok itu melakukan hal itu dengan alasan nahi mungkar. Nahi mungkar, iya. Kalau ingat nahi mungkar itu ingat obrolan saya tuh. Kalau saya kan biasa nahi mungkar dan amal ma'ruf. Kalau ada channel amal ma'ruf itu. Di channel amal ma'ruf. Oke, baik ya. Tetapi ini tujuan yang paling mendasar ya. Yeah. Tujuan yang paling mendasar ketika Ayah membuat puisi ini sebenarnya apa? Oke. Tujuan yang sangat mendasar saya buatkan puisi itu, saya merindukan suasana negeri ini kembali sesuai dengan amanat para pejuang leluhur. Terutama tentang arti merdeka. Esensi dari merdeka, tujuan akhirnya apa? Adil dan makmur. Sudahkah negeri kita ini memiliki keadilan yang sempurna dan kemakmuran? Ketika fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, keadilan sudah hanya tinggal fata morgana, ya. Terus kemakmuran, kenyataan masyarakat di sekitar kita ini sekarang menjerit tentang ekonomi. Maka kita harapkan dengan saya membuat puisi ini, semoga suatu saat, dan harus tepatnya kita harus ada perubahan kehidupan. Harus sama-sama kita melakukan perubahan kembali sesuai amanat para pejuang leluhur. Itu inti dari puisi itu. Oke. Nah, nanti teman-teman AB Channel kita tayangkan ya. Kita tayangkan nanti puisinya, nanti seperti ini puisinya kira-kira. Negeri sarang penyamun, negeriku, tanah airku yang elok nandu pawang, yang dibesarkan oleh sejarah panjang, sejarah perjuangan, negeri yang lahir dari air mata dan genangan darah-darah para syuhada, negeri yang lahir dari gemuruh dan gema takbir yang bertaut yel-yel merdeka, merdeka dari belenggu penjajah orang-orang asing, menjadi negeri yang aman dan sentosa. Negeriku, tanah airku yang elok nandur pawan, kini telah berubah menjadi negeri sarang penyamun. Negeriku kini telah berubah, kita seakan menjadi tamu di negeri sendiri. Keadilan sosial
tinggal fata morgana. Geliat politik transaksional semakin terbuka. Merebak mafia-mafia kejahatan di setiap lini. Gegap gempita parade hedonisme. Demonstrasi, kericuhan, dan kekacauan di mana-mana. Ketimpangan ekonomi semakin nyata. Kolusi dan nepotisme semakin dipertontonkan. Korupsi kian merajalela, menggila dan ganas. Bencana alam dan dekadensi moral menjadi pemandangan setiap hari. Persatuan telah dirobek-robek oleh framing radikal dan intoleran. Supremasi hukum telah dicabik-cabik oleh kepentingan kelompok. Persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi kadang diarahkan kepada para ksatria yang lantang menentang kebijakan. Negeriku, tanah airku yang elok dan rupawan. Katamu, negeri ini kaya raya. Katamu, negeri ini kaya akan sumber daya alam, melimpah ruah bagai taman surga. Tapi kini negeriku terlilit hutang ribuan triliun. Lantas, siapa yang menjarah kekayaan negeri ini? Siapa yang menggalong uang-uang pajak rakyat? Siapa yang telah mengamburkan APBN? Kebijakan apa yang kau buat sehingga negeri ini hampir bangkrut dan sekarat? Negeriku, tanah airku yang elok nan rupawan, masih adakah sang kesatria dan patriotik yang bisa menyelamatkan negeri ini dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dari tangan-tangan para penyamun? Masih adakah sang kesatria yang siap berjuang untuk perubahan? Kami, rakyat, menanti sebuah perubahan. Baik, ya. Ini sepertinya kalau bab puisi sudah nih, saya sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari keresahan hati saya nih ya. Yeah. Nah, ini ngobrol ke lain lagi nih. Betul. Selama 3 tahun di DPRD Kabupaten Majalengka berarti generasinya Pak Sutrisno ya? Bukan 3 tahun, 3 periode. Iya, sorry. 3 periode. Ya, Berarti generasi zaman Pak Haji Trisno, bahkan sebenarnya saya menjadi dewan ketika zaman bupatinya itu Pak Adam. Pak Adam. Udah lama Ya, tuh. sebelum reformasi kita sudah menjadi 98. dewan. Sebelum reformasi kita sudah menjadi dewan DPRD Kabupaten Majalengka. Sebelum reformasi berarti baru masih 3 partai dong? Ya, ketika 3 partai saya sudah menjadi dewan. Wih. Makanya kalau dibilang saya udah kadaluarsa dunia politik nih. Tapi kan nyalek lagi bocorannya yang saya dengar-dengar nih. Katanya sih. Oke. Udah lama tuh. Nah, melihat fenomena sekarang Majalengka ini semakin, ya kalau dilihat kasat mata ya semakin maju ya. Semakin maju dari kasat mata. Cuman saya menyayangkan para politisi-politisi yang ada di dewan masih belum memperlihatkan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi. Dan masyarakat kita ini masih terbawa arus isu nasional. Oh iya. Kita terbawa arus semua masyarakat tentang isu nasional. Akhirnya melupakan isu daerah. Isu daerah.
termasuk para politisi. Para politisi yang ada di Kabupaten Majalengka ini, apakah memang tidak ada kemauan untuk mengkritisi, atau memang sudah terbuai semuanya, terkalahkan oleh isu nasional? Gitu. Saya perhatikan seperti begitu. Oke. Justru itu ya. Kenapa kemudian kami AB Channel, saya kan kebetulan sebenarnya mah medianya media online abchannel.id ya. Iya. Hanya informasi saja bahwa abchannel.id ini websitenya, subscribernya sudah 278.000 ya. Wadah. 278.000. Luar biasa. Jadi ketika ada konten atau berita di AB Channel, kami tayangkan, kami distribusikan ke 278.000 subscriber, artinya berpotensi dibaca oleh 278.000. Luar biasa. Nah, terus baru 2 bulan ini kami konsen di podcast. Kenapa konsen di podcast? Karena tagline kami adalah ungkapkan keresahanmu dan solusimu di podcast AB Channel gitu. Tetapi isunya lokal gitu, isu lokal. Itu isu lokal. Gitu. Saya secara pribadi mengharapkan AB Channel ini ada forum khusus para politisi-politisi dari setiap partai, setiap fraksi diundang, kalau perlu dipertemukan untuk debat kusir tentang fenomena lokal. Saya setuju nih. Kabupaten Majalengka, apa kelebihannya, apa kekurangannya, program pemerintah daerah ini apa yang sudah dilaksanakan, apa yang harus dievaluasi. Nah, ini sangat menarik, akan hidup. Iya, betul. Ini adalah sarana. Jadi AB Channel ini untuk membuka sarana keterbukaan. Nah, sepakat. Khusus pemerintah daerah. Iya. Doakan saja agar AB Channel semakin maju, lebih lebih jauh lagi. Amin. Tempatnya agak lebih luas sehingga bisa ngundang ya minimalnya 5 orang duduk satu meja gitu ya, dari partai A, B, C, D, diskusi dan debat, tapi ada solusi. Ada solusi itu. Oke ya. 3 periode. Tentunya sangat tahu ya pola-pola pembuatan rancangan undang perda daerah dan seterusnya. Karena gini, kemarin saya nih di tempat ayah duduk itu kemarin datang Ulia itu aktivis disabilitas ya, disabilitas. Dia sejak usia berapa bulan gitu ya sudah punya disabilitas. Nah, kita bicara banyak dengan Ulia kemarin. Bahkan dia juga ungkapkan keresahannya, tetapi tidak hanya keresahan, dia juga mengusulkan beberapa usulan ke pemerintah melalui podcast AB Channel. Nah, ada satu yang menarik buat saya, ternyata Majalengka sudah punya perda disabilitas. Betul. Namun caption itu ya, kalau yang itu tuh captionnya ya cover YouTube-nya itu saya jadikan status. Tiba-tiba ada orang yang telepon ke saya. Nah, teleponnya itu minta juga diperhatikan untuk obesitas, Pak. Kalau disabilitas memang sudah datang. Nih obesitas. Ternyata di Majalengka itu komunitas obesitas tuh ada. Dan mereka juga punya hak yang sama sebagai warga negara, gitu. Dan orangnya yang telepon saya cukup orang penting juga, telepon saya karena biasa. Telepon minta tolong juga dibahas obesitas. Nah, terus kemudian saya minta beliau hadir ke sini gitu. Nah, artinya yang saya ingin sampaikan adalah ternyata ada di luar sana yang mempunyai keinginan untuk mengusulkan perda-perda yang ternyata tidak tersampaikan. Ya mudah-mudahan di AB Channel ini menjadi wasilah gitu. Wasilah gitu. Nah, sebenarnya pembuatan perda itu alurnya seperti apa sih ya? Sepengalaman ayah waktu di legislatif itu. Perda itu adalah aturan kesepakatan antara DPRD dan pemerintah. Itu eksekutif legislatif ya. Oke. Dalam mengaktualisasikan keinginan masyarakat.
Cuman yang terpenting sebenarnya dalam pengimplementasian ini sejauh mana pengawasan. Oke. Jangan sampai perda dibuat, Ya. pelaksanaannya tidak. Ya. Nah, di sini saya mengharapkan Abi Channel ini di tempat sinilah Ya. tempat dialog. Jadi Abi Channel untuk mengundang tokoh-tokoh seperti tadi, ya, termasuk tokoh politik, tokoh-tokoh berbagai instrumen yang ada, tetapi dihadirkan dari pihak pemerintah. Itu yang menarik. Jangan sampai tidak ada solusi apa yang tadi disampaikan oleh Abi Channel. Betul. Ngobrol-ngobrol, debat kusir, Iya. tetapi tidak teraplikasikan. Iya. Nah, itu keinginan saya, sehingga ruang discussion, ya, ruang diskusi, tukar pikiran di antara kita, khususnya pemerhati kinerja kepemerintahan khusus di daerah, Abi Channel harus terdepan. Amin. Dan ada satu lagi ya. Dan tolong dihadirkan dari pihak pemerintah. Siap. Sehingga langsung terjawab. Siap. Ini Bahkan langsung seandainya ada perdanya ada, tapi belum terimplementasikan. Oke. Nah, itu. mudah-mudahan pihak pemerintah bisa menonton obrolan kita hari ini. Jadi kalau nanti ada surat permohonan berbincang-bincang di podcast AB Channel, mohon direspon dan hadir. Kan kira-kira seperti itu. Biar ada solusi. gitu. Jangan sampai sepihak. Oke. Nah, terus ada satu lagi. Ini ayah tahu atau tidak juga saya mohon nanti dijawab. Ayah pernah dengar nggak kalau TKI itu kalau Majalengka itu penyumbang devisa nomor 3 terbesar di Indonesia? Iya. Ya. Iya. Ya, Nah, tahu lah. betul. Tapi secara detail kurang. Oke. Cuman informasi luar biasa. Kemarin itu memang kawan-kawan PMI ada ke sini. Iya. Kawan PMI terus dia juga ketua Forum Migran Majalengka hadir juga di sini. Karena beliau sedang membantu pemulangan jenazah PMI atau TKI yang meninggal di Arab Saudi. Iya. Dari obrolan yang kurang lebih 30 menit sekian, ternyata juga mereka butuh segera disahkannya Perda PMI, Pak. Perda PMI. Jadi konon katanya draftnya sudah ada, namun belum disahkan gitu. Nah, ini juga menjadi PR bersama lah, artinya PR saya, PR juga kemudian teman-teman PMI agar pemerintah bisa hadir dan bisa mengimplementasikan ya. Jadi tadi mudah-mudahan AB Channel bisa bermanfaat. Ya, mempertemukan dari pihak pemerintahnya juga dihadirkan sehingga solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat langsung terwujud. Mantap. Ketika kita menghadirkan para pembicara yang lain dari pihak pemerintah tidak dihadirkan, itu sangat sulit untuk terjadi apa. Ya paling hanya tersampaikan ke mereka, tetapi kemudian mereka ya hanya melihat, hanya mendengar kemungkinan dan juga mereka hanya menanti. Padahal mereka ini langsung mendengar jawaban, paling tidak janjinya. Ketika ada masalah, ya dari pihak pemerintah mengatakan ya, saya akan menyelesaikan masalah itu. Itu luar biasa. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Majalengka juga bisa bersinergi dengan AB Channel untuk kemudian bisa datang di podcastnya AB Channel manakala ada hal-hal yang perlu disosialisasikan, ada hal juga yang perlu dijawab. Ya monggo hadir ke AB Channel dan kami terbuka. Nah, ya Majalengka itu sekarang kasat mata maju. Banyaknya kawasan industri ini kaitan dengan salah satu salah satu jabatan yang ayah pegang itu kan Green Camp itu barangkali ayah mau sedikit membuka apakah pabrik-pabrik di sini pain sajakah gitu. Kalau mau dibuka nggak apa-apa. Saya rasa itu nanti dalam khusus, soalnya kita berbicara sudah sesuaikah. Oh iya.
pabrik-pabrik itu sesuai dengan tata ruang. Iya. Ini masalah very unique dan sangat asik untuk dibicarakan. Mantap, nanti lain kali. Bagaimana limbahnya dan sebagainya. Banyak permasalahan tentang tugas pemerhati lingkungan itu. Oke. Terakhir ya, Siap. pertanyaan terakhir nih. Ayah kan ngaleg nih. Tujuannya apa ya? Ya mungkin bagian hidup saya ya di dunia politik sebenarnya. Samping tadi dunia pendidikan, ngajar mengajar, dunia seni. Orang bilang seorang budayawan, tapi kembali lagi saya ini orang politisi gitu ya. Kayaknya kalau tidak terlibat dunia politik kayaknya gimana? Jadi saya mencalonkan itu pertama meramaikan suasana gitu ya, meramaikan suasana, jangan sampai ketika pesta rakyat saya hanya jadi penonton aja gitu aja. Adapun menang dan tidak itu relatif. Oke, itu teman-teman AB Channel, obrolan yang luar biasa. Saya sebenarnya pengen ngobrol lama ya, cuman karena memang terbatas durasi. Siap. Terbatas durasi gitu ya. Yang pasti terbatas baterainya gitu. Ayah, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan puisinya ini menjadi puisi yang memang bermanfaat dalam artian bisa menjadi sebuah colekan terhadap elit-elit tertentu yang merasa dicolek. Kalau yang tidak merasa berarti bagi yang lurus saja aman-aman aja gitu. Baik teman-teman, terima kasih. Itu obrolan kita bareng Ayah Aceng. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.